Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Indra Mahmudin Firdausi Hidayatullah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video hasil dari UTS Kepemimpinan. Soal pertama jawabannya benar, 2 benar, 3 benar. Kemudian 4A, impression management adalah mengacu pada usaha seorang untuk mengontrol atau membentuk persepsi orang lain terhadap dirinya, melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menciptakan gambaran atau kesan tertentu tentang diri sendiri, baik dalam situasi sosial, profesional, atau pribadi. 4A, tujuan dari impression management adalah menciptakan kesan yang diinginkan atau diharapkan individu terhadap orang lain, dan beberapa tujuan umumnya yaitu penerimaan sosial, prestasi profesional, hubungan pribadi, pengaruh, melindungi diri. 4C, teknik pengelolaan impression management. Yang pertama, pengaturan penampilan, impression management. Kedua, pengelolaan perilaku, behavioral management. 3, pengelolaan komunikasi, communication management. Nomor 5, misi dan strategi. Hampir tidak ada perubahan dalam organisasi yang tidak terkait dengan misi dan strategi. 2, kebijakan dan pengajian hukum. Perubahan di area ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan, sangat tidak populer di kalangan pelanggan dan tenaga kerja. 3, struktur organisasi. Ketika dua perusahaan komersial bergabung atau mengambil alih perusahaan, struktur yang benar. Keempat, proses. Kumpulan tugas untuk mencapai tujuan akhir penyediaan produk atau layanan kepada konsumen. 5, personil pengelolaan SDM, perekrutan, pelatihan, peran, tanggung jawab, pemberhentian, dan perubahan. 6, budaya, keyakinan, nilai, sikap yang meresap yang menjadi ciri khas perusahaan. 7, produk, tentang perubahan produk dan segala sesuatu yang terkait dengan mendorong konsumen untuk membeli. 7, pengetahuan, mendukung setiap proses inisiatif, proyek, dan program. 8, membuat perubahan pada infrastruktur teknologinya. 9, mencakup sinkronisasi TI, teknologi informasi dan budaya, dan tujuan bisnis. Nomor 6, hubungan manusia dalam kepemimpinan. Yang pertama, cara seorang pemimpin memperlakukan orang yang dipimpinnya yang akan memberikan tanggapan berupa kegiatan-kegiatan yang menjunjung atau tidak bagi pencapaian tujuan kelompok. 2, hubungan manusiawi yang efektif. 3, hubungan manusiawi tidak efektif. 2, hubungan pengambilan keputusan. Tahapannya, yang pertama, menghimpun data melalui pencatatan atau penelitian. Kedua, melakukan analisa data. Ketiga, menetapkan keputusan yang ditempuh. Keempat, pelaksanaan keputusan. Dan kendalian dalam kepemimpinan. Tujuannya, mengumpulkan informasi, pemikiran, dan pendapat. Kedua, mengevaluasi program kerja organisasi. 3, memecahkan masalah bersama. 4, menyampaikan informasi, instruksi, dan arahan. 5, berdiskusi, tanya jawab, menghimpun feedback antara pemimpin dan anggota. Jawaban nomor 7A. Ke-8 pola pengembangan kepemimpinan JNI 47. Yang pertama, mengembangkan visi pribadi, orientasi karir. Artinya memimpin, menggali, dan mengartikulasikan visi pribadi yang terkait karir. 2, memiliki mentor. Artinya pemimpin mencari panduan dan nasihat dari seorang yang memiliki pengelolaan dan pengetahuan. 3, mendapatkan tugas yang paling menantang. Artinya mencari tugas yang memacu pertumbuhan dan perkembangan. 4, mengakibatkan pengawasan dan pengendalian dari
pengendalian diri. Artinya berfokus pada pengembangan kontrol diri dan pemantauan terhadap tindakan dan keputusan. 5. Belajar dari kesalahan. Artinya mengambil pembelajaran dari pengalaman yang kurang berhasil. 6. Kajian ulang dan umpan balik relevan. Artinya mengevaluasi kinerja dan menerima masukan. 7. Belajar untuk melihat peristiwa secara komprehensif. Artinya mengembangkan pemahaman yang holistik terhadap situasi. 8. Teliti dan waspada terhadap hal yang kelihatannya mudah penyelesaiannya. 7B jawabannya nilai budaya kerja adalah norma-norma yang mengendali dapat menjadi yang menjadi dasar perilaku dalam suatu organisasi. Nilai budaya kerja JN47 adalah profesionalisme, integritas, orientasi kepentingan perusahaan, perbaikan, tiada henti. 7C perilaku utama insan JNI 47 meningkatkan kompetensi dan pemberian hasil terbaik, jujur, tulus, dan ikhlas, disiplin dan konsekuensi, memberikan layanan terbaik, senantiasa melakukan penyempurnaan, kreatif dan inovatif, dan bertanggung jawab. Sekian dari video saya. Bila ada kata-kata yang tidak kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.